Halo Ren Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube-nya Monkey World Garage TV, masih sama gue Herman WG. It's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Oke guys, karena sekarang banyak permintaan dari teman-teman buat honest review tentang si CF Moto 450 MT, yang mana Monkey World Garage juga sekarang sebagai service centernya, sebagai pemilik juga, ya kan, kita punya motornya, sebagai pelaku usaha untuk R&D dan yang lain-lain. Teman-teman banyak yang minta nge-review, maksudnya kita pernah ngebahas sebelumnya untuk modifikasi sesuai kebutuhan, tapi sekarang gue mau bahas lagi, kita ulang lagi untuk sedikit modifikasinya dan kelebihan dan kekurangan motor ini, yang ternyata baru di under 10.000 km udah banyak masalah, ya kan, termasuk motor gue sendiri gitu. Oke, sekarang ini motornya, ya kan. Lo bisa lihat modifikasinya bisa dibilang udah lengkap. Di Monkey World Garage sudah lengkap gitu kan, dari mulai produk lokal ataupun yang import, ya kan, dari crash bar, lampu tembak, ya fog lamp, ya kan, fog light, habis itu side rack, side back, top rack, top box, dan semuanya kita udah mulai ada gitu kan. Terus yang pasti kita sekarang lagi nge-R&D, dan ini sudah selesai, tinggal produksi. Kita kerjasama sama Race Dynamic seperti biasa, sebagai kita sole distributor Race Dynamic untuk Powertronic produknya, dan Fuel X Auto Tune itu udah ada buat motor ini, dan ini prototipe sudah kita pasang, Fuel X Pro Plus Auto Tune untuk CF Moto. Nah, jadi deh, gue mau ngebahas juga sekarang, itu kalau untuk modifikasi ya kalian bisa lihat lah nanti. Ini crash bar yang tadi gue bilang, ini head auxiliary light. Nah, kemarin itu ini kita bicara untuk pemasangan lampu. Nah, cerita satu ya, pemasangan lampu. Kemarin gue denger dari salah satu dealer, ada konsumen yang dia masang lampu aksesoris, tiba-tiba motornya mati total. Alhamdulillahnya kita setiap coba untuk masang, coba untuk memodifikasi, kita perhatikan dulu basic motornya seperti apa. Motor ini menyediakan apa sih gitu untuk yang bisa kita manfaatin, khususnya pemasangan aksesoris, seperti di halnya di KTM. Ini pelajaran kita di KTM dari zaman dulu. KTM memang selalu ngasih yang namanya aksesoris, soket aksesoris gitu loh, ya kan. Ada banyak, bahkan dari mulai Duke, RC, bahkan sampai Adventure. Dia di depan ada, di belakang ada, jadi nggak ada tuh pakai bypass kabel. Nah, di motor ini kita pelajarin dari awal, karena motor ini termasuk motor yang pertama, batch pertama, motor pertama, gitu kan. Itu kita langsung pasangin semua modifikasi dan aksesorisnya, itu kita cari tahu, Dan ternyata ada dua, dia ngasih ada dua posisi, satu di depan sebelah kiri, satu di jok belakang sebelah kiri. Itu ada soket aksesoris, yang mana kalau kalian masangnya benar, kalian masang yang menggunakan dan memanfaatkan soket yang dikasih, itu ada plus minus gitu loh. Jadi dia di dua soketnya ada plus minusnya juga. Itu insya Allah motor kalian aman. Motor kalian aman, insya Allah tidak akan ada masalah. Karena sampai saat ini juga gue bersyukur kita udah masang puluhan motor CF Moto modifikasi di Monkey World Garage, pemasangan lampu, apalagi Alien Rider, terus lampu 2 biji, klakson, dan yang lain-lain. Alhamdulillah aman, nggak ada masalah apapun selama pemasangannya benar. Itu satu masalah yang kemarin terjadi di CF Moto. Jadi kalian hati-hati banget untuk pemasangan aksesoris. Di saat kalian masang kabel-kabelnya atau nge-bypass kabelnya, atau mungkin main bypass yang salah, itu bisa kena ke ECU atau ke speedometer, akhirnya motor mati total. Kedua yang sudah terjadi di motor ini, under 10.000 km, adalah apa? Kampas kopling sering habis. Jadi kampas kopling motor ini
dengan harga yang nggak cukup murah untuk originalnya, tapi kita sekarang lagi sama Elik pun lagi kolaborasi untuk bikin yang persis, yang sesuai. Memang di grup-grup ada yang ngasih referensi pakai Ninja lah, pakai ini. Kita udah kasih ke orang yang lebih pengalaman, karena jelas Elik dia udah ya brand yang memang untuk bicara produksi kampas kopling sudah ya udah oke lah ya, udah cukup lah ya, dia memang orang yang benar lah. Mereka tim yang benar untuk R&D. Kita kasih referensi pakai motor A, B, C, D, dia ngomong ada perbedaan. Jadi sebetulnya kalau untuk emergency mungkin bisa, tapi kalau buat gua nggak mau bukan PNP tapi pas-pasin aja gitu kan, ya kan? Pass and pass, bukan plug and play. Jadi kita minta ke mereka bikinin persis, nggak boleh ada gap sedikit pun, nggak boleh ada perbedaan sedikit pun di si kampas koplingnya. Dan sekarang mungkin sekitar minggu depan dia datang, bakalan gue ganti juga di motor gue. Kenapa? Karena tadi gue bilang kampas kopling under 10.000 udah ada 3 motor, termasuk motor gue yang udah gosong, ya kan? Kalau kita lihat kemarin, mungkin sekarang belum kita ganti, ya kan? Tapi gue udah ngerasain kampas kopling gue udah mulai nggak enak. Masuk giginya memang karakter motornya agak keras. Dari baru pun memang lebih keras, emang agak keras lah, sama kayak KTM. Cuman kalau makin kesini makin keras dan makin selip koplingnya. Jadi gue ngerasa, gue pasti kampas kopling gue gosong. Gue tinggal nunggu dari Elik, habis itu kita bongkar dan nanti bakalan gue review lagi. Dan gue kasih lihat ke lo seperti apa. Dan yang pastinya seperti biasa, kalau di MWG, KTM dari yang kecil ataupun gede, itu rumah kopling selalu kita bolongin untuk nambahin jalur oli biar si kampas kopling lebih awet. Kedua, mungkin pernya ini akan gue cari atau gue kasih ke teman-teman produsen per kopling yang proper pastinya, jadi nggak main asal-asal coba masang-masang doang, biar mereka produksi per khusus untuk CF motor yang lebih stiff, yang lebih keras, biar nggak terlalu empuk banget, maksudnya untuk lepasannya, jadi koplingnya cepat ngebukanya, ya kan, untuk ngurangin kampas kopling gampang gosong. Oke, 3 dari motor ini yang kalau teman-teman dulu sempat awal-awal ngomong masalah suspensinya dia keras, ya kan. Kalau gue pribadi suspensi standarnya udah cukup, tapi ini karena kebutuhan, baik lagi sesuai kebutuhan. Gue sering full loaded, motor ini off-road iya, on-road iya, touring iya, dual purpose iya. Jadi pernya gue ganti pakai Hyper Pro, ya kan? Hyper Pro yang punyanya KTM 790. Ya memang lebih berat, 790 bobotnya, dan motor ini jadi lebih stiff. Tapi buat gua dengan settingan yang preloadnya kita bikin lebih paling empuk, reboundnya kita setting yang pas, dan karena memang karakter si pernya progresif, jadi bikin motor juga buat gua ini oke nih. Di jalan yang pelan, smooth, dia mainnya enak, tapi pada saat gue speed di street dia lebih stiff, ya kan, progresif dia main di situ. Habis itu gear belakang. Nah, jadi tempat yang kekurangan dari motor ini, gear belakangnya terlalu gede. Dia settingan gear 1447, ya kan? Seingat gue 1447. Waktu itu di awal, depan kita ganti pakai motor yang ada, motor Jepangan ini, motor Jepangan itu. Sempat kita juga lakukan itu, ya kan? Kita sama Triple S langsung. Mereka datang timnya ke sini, kita pasang untuk motor ini. Ternyata seperti gue bilang tadi, nggak pas sebetulnya. Jadi untuk depan jelas dia ada gap, dan itu sangat bahaya banget. Kalau ada gap, lo bisa ngerusakin asnya gear, ya kan, yang ke dalam mesin. Itu lebih repot kalau kalian merusak. Jadi gue anti dan bisa dibilang gue nggak mau untuk merubah bagian depan. Nah, untuk belakang, waktu itu kita tes pakai CBR. Itu bisa lubangnya masuk, yes, tapi napnya itu ada gap. Jadi gue ngerasa juga ini nggak bisa dipakai seterusnya, ya kan. Dan akhirnya kita putusin, dan memang buat gue ngerasa gue lebih seneng mainin final gear untuk gear belakang. Gue jarang ngerubah gear depan, ya kan. Gue cukup, dan gue merasa motor ini dari 47 cukup diturunin ke 45 untuk nambahin si powernya, nambahin si top speednya, tapi torsinya nggak hilang. Akhirnya kita produksi sendiri, kita produksi FXR yang khusus memang untuk CF Moto dengan aluminium 7075 yang memang peruntukan untuk gear. Dia spek aluminiumnya keras, ya kan? Dan udah terbukti kita pasang nih, udah jalan lebih dari 4000 kilo sampai sekarang masih oke. Jadi gear,
kita ganti. Jadi memang itulah apa namanya kekurangan-kekurangan yang memang mesti di-improve atau di-adjust sesuai kebutuhan kalian. Baik lagi sesuai kebutuhan kalian. Jadi buat gue kayak gear belakang gue kecilin 2 mata, buat gue itu cukup karena emang kebutuhan gue seperti itu. Gue masih main dual sport, main street, touring, main full luggage. Gue jalan sama bini gue dengan full side bag dan top box, ya kan. Jadi kita sesuaikan semuanya. Nah, kalau untuk tadi yang kopling, mudah-mudahan juga cepet dapat kita produksinya dari Elik, biar bisa kita ganti, ya kan. Terus kita pengen seperti biasa tambahin lubang di rumah kopling dan yang lain-lain, karena memang motor ini ya sudah ada beberapa. Gitu. Gue kemarin pun sempet ada punya teman kita, dia pikir karena dia baru, gitu kan. Gue pakai motor ini kan dari awal. Memang motor ini memang keras gini. Tapi gue pikir coba oke, kita ganti oli dulu, kita lihat ya kan apakah masih selip. Tapi ternyata masih selip dan akhirnya pasti bongkar lagi oleh bengkelnya dia, gosong koplingnya. Sedangkan kilometer baru 8.000. Terus ada teman lagi satu yang bongkar juga, itu kilometer baru 3.000-an dan motor gue sekarang di 4.000. Gitu. Gue ngerasa ini udah beda banget sama awal gitu. Dan gue yakinkan pasti pada saat nanti udah jadi kampas koplingnya pasti gue langsung ganti. Dan gue bisa pastikan pasti nih gosong karena gue bisa tahu banget, gue bisa ngerasain before afternya ya. Maksudnya dari pertama kali motor datang sampai 4.000 km itu kerasa banget ininya pengurangannya dari kinerja si kopling. Terus itu sih kalau misalkan yang tadi gue bilang yang kita lagi R&D buat teman-teman. Gue pernah bahas di grup di awal, motor ini kalau menurut gue Herman sendiri, ya kan, ini menurut gue ya, karena gue punya motornya. Yang kurang dari motor ini sama persis kayak KTM, karena mereka mungkin ngejar regulasi, ya kan, dibikin mungkin seirit mungkin bensinnya, ya kan. Nah kalau misalkan untuk remap, yes kita memang udah bisa remap ataupun update ECU. Yang kemarin ada rame masalah update ECU. Ya itu sedikit memang berubah, pasti berubah. Seperti kayak di KTM aja, dia tiap tahun ada update ECU yang bisa kita lakukan menggunakan Discan. Discan itu alat ex-situ-nya si CF Moto, resmi dari CF Moto. Kita bisa lakukan update ECU di MWG. Itu berubah sedikit betul, tapi tetap gue ngerasa masih kurang untuk fuelnya. Makanya yang gue bilang di awal juga, kalau kalian teman-teman yang pernah satu grup sama gue di grup CF Moto, gue cuma bilang ada 2 hal yang kurang dari motor ini. Kalau bicara untuk performance, 1 tambahin bensin, 2 gearnya turunin 2 mata. Jadi akhirnya gue dan Powertronic setuju. Kita produksi si Fuel X Auto Tune. Dan ini yang Pro Plus, jadi ada mappingnya sampai 10. Lo bisa lihat sini. Sini, V. Ini. Jadi dia tinggal plus, minus. Ya kan? Dan ini udah terbukti kemarin gue coba riding ke Jakarta Solo, ya kan, sama teman-teman Gesrek untuk acara Homecoming. Ini gue ngerasain pada saat di street, di Pantura, gue bisa lari 160 dengan lebih mudah sedikit dibandingin sebelumnya. Biasanya sebelumnya 140 aja dan udah atasnya udah nggak ada. Motor ini bawahnya oke. Makanya gue coba untuk tambahin bensinnya pakai si Fuel X dan gearnya kita turunin. Dan itu lumayan. Dapat tuh 140 cepet lah, ke 140 cepet. Habis itu naiknya memang agak lama, tapi dia naik dibandingkan sebelumnya, sebelum gue pasangin si Fuel X dan gearnya sebelum gue turunin. Jadi itu sih. Nah, buat teman-teman pengguna CF Moto di luar sana, kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol, kalian bisa datang aja ke Mangkur Garage di Jalan Cempaka 5 nomor 14, Bintang Sektor 1 Jakarta Selatan. Dan yang pasti kita bisa ngobrol-ngobrol deh gitu kan tentang motor ini. Mungkin banyak teman-teman yang lebih ahli untuk review motor ini, tapi kalau ini honest review dari yang gue rasain dengan motor yang gue punya, dengan modifikasi yang gue pasangin juga, ya kan. Kolaborasi seperti halnya Givi, tank back kita udah ada, ya kan, kita kolaborasi sama Givi. Side track yang masih dalam progres, habis itu Leo Fins, ya kan, terus M15, terus yang terbaru dengan Powertronic, ya kan, kita kolaborasi karena memang ini motor kita pakai buat R&D, tapi selain itu juga kita pakai buat jalan, gitu, karena kita pengen ngerasain
apakah benar motor ini tuh segitu sempurnanya kah gitu, atau dalam artian gini, segitu happeningnya, karena memang motor 450 MT ini, CF Moto ini happening banget di Indonesia, bahkan di dunia. Makanya si Powertronic setuju untuk kita R&D bareng, karena demand-nya di Eropa pun banyak untuk Fuel X Autotune-nya, karena mereka sudah berhasil di KTM, di Royal Enfield, dan brand-brand lain. Oke, tadi gue bilang kalau mau ngobrol-ngobrol biar lebih seru, kita ngobrol datang aja ke UBG tadi alamatnya. Terus yang pasti kalian like, subscribe, share video-video yang konten-konten edukasi, informasi yang kita bikin, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Terus juga yang pasti follow IG kita di monkeyworldseries_official, dan kalian bisa cek web link kita untuk ke Tokopedia ataupun ke yang lain-lain, galeri dan yang lain-lain. Di situ banyak foto-foto atau apa yang sudah kita lakukan untuk teman-teman pengguna CF Moto ataupun khususnya KTM di Indonesia. Oke guys, itu aja. Nanti silakan Lutfi shoot yang keren biar kalian teman-teman bisa ngelihat referensi-referensinya, ya kan? Sampai ketemu di video selanjutnya. Herman sign out, bye bye.